Untuk memenangkan 24 Hour of Le Mans, mobil yang dipakai itu selain harus kenceng, mobil ini juga harus cukup badak untuk tahan digeber selama hampir 24 jam lamanya dan mencetak lap sebanyak mungkin selama kurun waktu hampir 24 jam tadi. Nah, karena mobilnya harus badak, otomatis top speed mobil di nomor 2 kan untuk mengejar durabilitas mobil, terutama di sistem penggerak, macam mesin dan transmisinya. Jadi kalau ngomongin top speed mobil paling kenceng yang balapan di Le Mans 24 Hour, kalau udah nyentuh angka 330 sampai 350 km per jam, hitungannya udah kenceng banget itu. Tapi beda dengan mobil yang balapan di Le Mans 24 Hour satu ini. Mobil ini bernama WMP88 yang memiliki top speed hingga 400 km per jam plus-plus ketika melewati Mulsanne Strike. Dan rekor top speed mobil ini belum terpecahkan sampai sekarang. Dan uniknya lagi, mobil ini tidak dibangun oleh tim balap yang proper dengan backingan sponsor yang punya duit seabrek dan mekanik sama insinyur yang handal, cerdas, dan berpengalaman, tapi dibuat oleh tim Akamsi dari Prancis sana yang dibentuk oleh 2 karyawan perusahaan pembuat mobil dan anggota timnya cuma relawan yang sama-sama punya passion di dunia balap. Waduh, gimana ceritanya tuh? Karyawan pabrik mobil bisa bikin mobil balap terkencang dalam sejarah 24 Hour of Le Mans. Nah, biar nggak makin penasaran, langsung aja ke ceritanya. Cerita dimulai dari 2 orang ini, yaitu Gerard Welter dan Michel Meunier, yang bekerja sebagai desainer di salah satu produsen otomotif asal Prancis, yaitu Peugeot. Welter dan Meunier memiliki satu mimpi yang sama, yaitu menjadi legenda di event balap ketahanan paling bergengsi di dunia yang nggak lain dan nggak bukan adalah 24 Hour of Le Mans. Untuk mewujudkan impiannya ini, kedua orang ini lantas membentuk tim balap bernama WM yang merupakan singkatan dari kedua nama mereka, yaitu Welter sama Meunier, dan mulai membangun prototipe mobil balap sebagai batu loncatan menuju mimpi besar mereka. Seperti WMP69 pada tahun 1969, di mana mobil ini konon katanya dibangun menggunakan basic Peugeot 204 dan menggunakan mesin 1300 cc dari Peugeot 304 yang dikarenakan kedua mobil ini berpenggerak roda depan, jadi posisi mesinnya dirubah dari yang awalnya di depan jadi di bagian tengah mobil alias mid-engine. Kemudian di tahun 1970, mereka membangun mobil lagi yang diberi nama WMP70 yang sepertinya memakai sasis dan mesin yang sama dengan WMP69 tadi dan hanya dirubah pada bagian bodinya saja. Kedua mobil ini digunakan oleh tim WM untuk mengikuti beberapa balapan di Prancis seperti GP Paris, Paris 1000 km, 3 Hour of Le Mans Test Weekend, dan beberapa balapan lainnya. Walaupun WMP69 dan P70 kalau balapan itu cuma mentok finish di posisi tengah atau bahkan gagal finish entah karena DNF atau DNS, tapi dengan beberapa balapan menggunakan 2 mobil prototipe ini sudah cukup untuk membuat pabrikan otomotif tempat Welter dan Meunier bekerja, yaitu Peugeot, tertarik untuk memberi sedikit bantuan kepada kedua karyawannya ini dengan memberi akses ke fasilitas wind tunnelnya saat hari Minggu dan memberi mereka mesin, yaitu mesin PRV 2700cc V6 yang berasal dari Peugeot 604. Dengan bantuan akses wind tunnel dan mesin ini, Welter dan Meunier lantas membuat mobil baru yang sepenuhnya dari nol, mulai dari sasis sampai bodinya, dan mencuning mesin 2700cc V6 tadi dengan menambahkan 2 turbocharger yang membuat powernya naik jadi 400 horsepower. Mobil ini kemudian diberi nama WMP76 dan digunakan untuk mengikuti 24 Hour of Le Mans seri 1976 di kelas Grand Touring Prototype atau disingkat GTP dan berhasil menembus kecepatan 300 km per jam plus-plus sebelum akhirnya mobil ini harus DNF pada lap ke 125 karena tangki BBM-nya rusak dan gak bisa diperbaiki. Walaupun gagal finish, tapi WMP76 menjadi sebuah loncatan besar untuk tim WM, di mana pengembangan dari WMP76 ini menghasilkan mobil kelas GTP paling sukses di antara pendahulunya, yaitu WMP80 yang merupakan penyempurnaan dari WMP70, di mana bentuk bodinya dirubah dan mesinnya dicuning ulang hingga powernya naik jadi 500 horsepower,
yang membuat mobil ini bisa finish di posisi keempat overall dan posisi kedua di kelas GTP pada Le Mans seri 1980, sama finish di posisi ke-13 overall dan keempat di kelas GTP pada Le Mans seri 1981. Perjalanan tim WM untuk menjadi legenda di 24 Hour of Le Mans pun berlanjut ke tahun 1982. Ketika FIA memperkenalkan kelas Grup C sebagai pengganti Grup 5 dan Grup 6 untuk jadi kelas tertinggi dalam event balap ketahanan, termasuk di 24 Hour of Le Mans ini. Walter dan Munir yang sudah kenyang pengalaman di kelas GTP pun merasa kalau sudah saatnya mereka balapan di kelas tertinggi di 24 Hour of Le Mans. Mereka lantas membangun mobil baru untuk balapan di Grup C ini, yaitu WMP83 yang bodinya menggunakan teknologi yang lagi viral pada waktu itu, yaitu ground effect yang membuat mobil ini punya downforce yang sangat besar. Bahkan kalau misal nggak dikasih spoiler pun, downforce-nya tetap gede, karena satu mobil itu literally bentuknya kayak spoiler. Dan untuk mesinnya sendiri, mobil ini pakai mesin Porsche PRV V6 2800cc twin turbo yang powernya menyentuh angka 420 horsepower. Mobil ini dipakai tim WM untuk mengikuti 24 Hour of Le Mans seri 1983 sampai 1986, di mana pada tahun 1984 mobil ini sedikit direvisi dan diganti namanya jadi WMP83B. Setelah beberapa tahun balapan di Grup C ini, Walter dan Munir sepertinya sudah mulai muhasabah diri. Mereka sadar mereka nggak bisa menang lawan tim-tim gede yang full support dari segala sisi, mulai dari pendanaan, sumber daya manusia, dan waktu untuk riset mobil yang jauh lebih banyak. Tidak seperti tim WM ini, yang ngerjain mobilnya itu benar-benar nunggu Walter sama Munir punya waktu luang, dan anggota timnya juga merupakan relawan paruh waktu. Jadi alih-alih mencoba untuk jadi juara, mereka malah mencoba membuat rekor yang hampir mustahil untuk dicapai tim-tim gede yang balapan di 24 Hour of Le Mans, yaitu membuat mobil yang punya top speed 400 km/jam plus, di mana misi untuk membuat mobil balap yang mampu menembus top speed 400 km/jam di sirkuit de la Sarthe ini diberi nama Project 400. Untuk Project 400 ini, mereka membuat satu lagi mobil yang diberi nama WMP87, di mana mobil ini jauh lebih lebar dan lebih panjang dari mobil sebelumnya, biar ground effect pada mobil ini bertambah, yang otomatis bikin downforce-nya juga meningkat. Bahkan saking lebarnya ini mobil, fitment rodanya kalau dilihat-lihat udah kayak fitment bus tuh. Lalu untuk mesinnya sendiri, mobil ini pakai mesin Porsche 2800cc V6 twin turbo yang dicuning sampai powernya menyentuh angka 850 horsepower. Ketika dites di jalanan umum yang ditutup karena memang baru aja selesai di aspal, mobil ini mampu melesat hingga kecepatan 416 km/jam. Kedengarannya sudah sangat menjanjikan ya ini mobil. Tapi sayangnya, ketika mobil ini tampil di Le Mans seri 1987, WMP87 gagal mencatatkan rekor top speed 400 km/jam plus dikarenakan mesinnya jebol, yang penyebabnya adalah BBM yang disuplai ke mobil balap peserta waktu itu kualitasnya jelek. Wah anjir, sekelas Le Mans loh, bisa juga ya ada kejadian mobil balap dikasih BBM busuk. Setelah WMP87 ini diperbaiki, mobil ini pun dipakai lagi untuk mencoba memecahkan top speed 400 km/jam pada Le Mans seri 1988. Tapi sayangnya, di tahun ini WMP87 lagi-lagi harus gagal mencetak rekor top speed 400 km/jam gara-gara gearboxnya rusak di lap ke-13. Untungnya, tim WM membuat satu lagi mobil untuk mencoba memecahkan top speed 400 km/jam ini, yaitu WMP88 yang bobotnya lebih ringan 65 kg ketimbang WMP87 dan dipasangi mesin Porsche 3000cc V6 twin turbo yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 910 horsepower. Saat awal-awal balapan, mobil ini sengaja tidak terlalu dipush karena menunggu agak meleman biar kondisi suhu di sekitar sedikit lebih dingin sama biar gap antar mobil agak renggang dikit. Dan ketika kondisi dirasa sudah cocok, Roger Dorsey yang saat itu sedang bertugas mengemudikan WMP88 lantas diperintahkan untuk mengeluarkan 100% kemampuan WMP88 yang bikin mobil ini melesat hingga kecepatan 407 km/jam saat melewati Mulsanne Strike.
Oh iya, sebagai pengingat bagi yang lupa atau ngasih tahu buat yang belum tahu, sebelum tahun 1990, Mulsanne Track itu masih benar-benar lurus, mulai dari T3 Road sampai Mulsanne King. Ya, ada belokannya sih, dikit, tapi belum ada tambahan 2 sigen di tengahnya. Jadi wajar aja kalau ini mobil bisa dipacu sampai kecepatan 407 km/jam di sirkuit de la Sarthe, karena pada waktu itu hampir setengah dari sirkuit ini adalah lurusan. Setelah mencatat top speed 407 km/jam, mobil ini sebenarnya masih bisa mencatatkan top speed 400 km/jam plus-plus sebanyak beberapa lap sebelum akhirnya harus DNF disebabkan oleh mesinnya yang jebol. Walaupun gagal finish, tapi Walter sama Munir sudah bodo amat mau kalah atau menang. Karena yang terpenting adalah mereka telah berhasil mencetak top speed 400 km/jam plus-plus di event 24 Hour of Le Mans ini. Nah, yang agak kampret dari kisah rekor 407 km/jam yang dicetak tim WM ini, kebetulan di tahun 1988, Porsche launching mobil baru, yaitu Porsche 405, dan untuk mempromosikan mobil barunya ini, Porsche meminta Walter sama Munir untuk menurunkan top speed yang berhasil dicapai WMP88 di Le Mans seri 1988 tadi menjadi 405 km/jam. Jadi walaupun rekor asli yang dicapai mobil ini adalah 407 km/jam, rekor yang tercatat adalah 405 km/jam. Waduh, kok ceritanya malah kayak anak berprestasi di sekolah yang ikut lomba dan menang, terus pialanya malah diembat sama pihak sekolah gini ya? Tapi walaupun rekor yang dicatat itu dikurangi, rekor WMP88 tetap masih belum bisa terpecahkan sampai sekarang, dan mungkin bakal nggak akan bisa dipecahkan sampai kapanpun. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? Kira-kira rekor mobil ini bisa dipecahkan nggak dengan layout sirkuit de la Sarthe yang punya 2 sigen di Mulsanne Track, sama pakai mobil spek LMP2 atau LMP1? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.